adik-adik, selamat datang di channel EG Course. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan UM-UGM atau CBT-UGM Kimia dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 khusus materi radiokimia. Yuk langsung saja kita bahas soal nomor satunya. Soal ini berasal dari UM-UGM tahun 2013, kode 261. Jika satu partikel radioisotop 23892X ditembak dengan satu partikel sinar alfa, maka akan diperoleh satu partikel 23994Y dan akan memancarkan apa? Oke. Nah, yang pertama harus kita tahu kalau ingin menjawab soal-soal radiokimia adalah kita mengetahui partikel radioaktifnya. Nah, kalau dia proton, berarti simbolnya itu adalah 1 hidrogen ataupun 1 proton. Nah, apabila dia neutron, maka simbolnya adalah 10 N. Kalau misalkan beta, itu berarti 0 - 1 beta. Kalau misalkan dia adalah gamma, berarti 00 gamma. Jika positron, itu adalah 01 elektron. Yang berikutnya adalah dalam suatu reaksi radiokimia, maka nomor massa yang berada di sebelah kiri tanda panah harus sama dengan nomor massa yang berada di sebelah kanan tanda panah. Begitu juga dengan nomor atomnya. Jadi kalau kita lihat soal ini, ada radioisotop 23892X. Nah, katanya dia ditembak dengan satu partikel sinar alfa. Sinar alfa itu berarti 42 alfa atau helium ya, sama saja. Ini akan diperoleh satu partikel 23994Y dan sesuatu zat yang dipancarkan. Nah, ini yang kita cari, zat apakah yang dipancarkan tersebut atau partikel apa yang dipancarkan tersebut ya. Mari kita hitung nomor massa yang berada di sebelah kiri. 238 ditambah dengan 4 itu berarti 242. Sedangkan yang di kanan itu masih 239, maka kekurangan 3 lagi untuk nomor massanya. Yang berikutnya kita lihat nomor atomnya. Di sini ada 92 ditambahkan dengan 2 berarti 94. Sedangkan yang di kanan juga sudah sama ya, ternyata 94, maka tidak dibutuhkan lagi. Nah, untuk notasi yang seperti ini 30 itu tidak ada di dalam pilihan jawaban. Maka kita bisa pastikan bukan satu partikel saja. Nah, melainkan yang bawahnya 0 itu hanya neutron saja. Jadi sudah dipastikan jawabannya itu adalah yang B ya. Nah, kenapa? Berarti ada 3 partikel dari neutron itu 10 N. 3 kali 1 sesuai dengan yang di sini ya, 3. Lalu 3 dikalikan dengan 0, nah sesuai dengan yang di sini 0. Maka ternyata yang dipancarkan adalah 3 partikel neutron. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Nah, soal ini dari UGM 2014, kode 532. Setelah disimpan selama 120 hari, suatu unsur radioaktif masih bersisa sebanyak 12,5% dari jumlah semula. Waktu paruh unsur tersebut adalah, untuk soal ini, mari kita gunakan rumus NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat waktu per waktu paruh. Nah, adik-adik di sini NT-nya adalah konsentrasi atau massa ataupun mol zat yang sisa. Nah, sedangkan yang ini adalah untuk massa, konsentrasi atau mol awalnya. Lalu berikutnya T di sini adalah T kecilnya itu adalah waktu. Oke, sedangkan T yang besar ini untuk waktu paruhnya. Oke, adik harus paham dulu apa yang dimaksud dengan waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan suatu senyawa atau unsur radioaktif untuk mencapai setengahnya dari masa awalnya ya. Oke, berarti dari sini setelah disimpan selama 120 hari, maka ini adalah T-nya, T kecilnya. Suatu unsur radioaktif masih bersisa sebanyak 12,5%. Nah, ini berarti adalah konsentrasi sisanya atau NT-nya dari jumlah semula. Berarti jumlah semula ya. Jumlah semula yang dimaksud di sini, kalau sisanya 12,5%, berarti semulanya adalah 100%. Yang ditanya adalah waktu paruhnya berapa atau T besarnya berapa. Mari kita masukkan, berarti di sini 12,5% ya. Kita hilangkan saja persennya.
itu sama dengan 100 dikali setengah pangkat. Nah, waktunya di sini adalah 120 hari per waktu paruh. Nah, berarti di sini kita coret ini dengan ini, itu 8. Ya, berarti ini adalah 1/8 sama dengan 1/2 pangkatkan dengan 120 per waktu paruh. Nah, 1/8 itu adalah setengah pangkat 3 ya adik-adik. Berarti ini sama dengan setengah dipangkatkan dengan 120 per T. Maka kita ambil pangkatnya 3 sama dengan 120 per T. Berarti waktu paruhnya adalah 120 dibagi 3, itu 40 hari. Oke, nah sebenarnya untuk UM-UGM 2014 ini ada 2 soal mengenai radioaktif atau radiokimia ya. Nah, soal yang satunya lagi itu sangat mirip dengan UM-UGM tahun 2013. Hanya saja kata-katanya diganti. Akan tetapi unsurnya sama, notasinya sama seperti itu ya. Notasi atomnya sama. Yang ditanyakan adalah zat apa yang ditembakkan, partikel apa yang ditembakkan, dan juga partikel apa yang dipancarkan. Nah, makanya saya hanya mengambil soal ini supaya ada perbedaan dengan soal yang sebelumnya ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke adik-adik, berikutnya UM-UGM tahun 2015 kode 631. Jika waktu peluruhan 6 mol suatu zat radioaktif menjadi 1,5 mol adalah 6 tahun, maka waktu peluruhan yang dibutuhkan supaya zat tersebut tinggal 0,75 mol adalah, oke berarti di sini kita masih menggunakan rumus seperti yang tadi, yaitu yang sisa sama dengan konsentrasi awal dikali setengah pangkat waktu per waktu paruhnya. Nah, di sini ada 2 kasus gitu ya. Yang pertama, dari 6 mol menjadi 1,5 mol dia butuh waktu 6 tahun. Tapi kita nggak tahu berapa waktu paruhnya. Berarti kita cari dulu waktu paruhnya supaya kita mengetahui nanti berapa waktu yang dibutuhkan supaya tinggal 0,75 lagi. Oke, berarti ini adalah konsentrasi awal atau mol awal dari si zat radioaktifnya. Oke, ini mula-mula. Nah, ini adalah konsentrasi akhir atau mol akhir ya dalam jangka waktu 6 tahun ini T-nya. Oke, berarti dari sini kita cari dulu berapa waktu paruhnya. Nah, kita masukkan NT-nya adalah 1,5 sama dengan 6 dikali setengah pangkat T-nya adalah 6 per waktu paruh. Nah, di sini kita coret dengan ini 1,5 dengan 6 berarti 1/4 ya. Berarti 1/4 sama dengan setengah pangkat 6 per T. Nah, 1/4 itu adalah setengah pangkat 2 sama dengan setengah pangkat 6 per T. Karena koefisiennya sudah sama, berarti ini 2 sama dengan 6 per T. Kita dapatkan bahwa waktu paruhnya adalah 3 tahun. Oke, jadi senyawa ini memiliki waktu paruh 3 tahun ya. Nah, yang ditanya adalah waktu peluruhan yang dibutuhkan. Berarti T di kasus yang kedua ya, ini berarti T1-nya, ini T2 yang dibutuhkan agar zat tersebut tinggal segini. Berarti ini sisanya. Ini adalah NT yang kedua. Nah, awalnya bagaimana? Awalnya sama dengan yang ini, 6 mol ya. Nah, kita masukkan dengan rumus ini juga, yang rumus ini tadi. Berarti NT2-nya adalah 0,75. Ini sama dengan N0-nya 6 dikali setengah pangkat waktu yang dibutuhkan per waktu paruhnya 3. Oke, 0,75 dengan 6, ini berarti 1/8-nya ya. Berarti 1/8 sama dengan setengah pangkat T per 3. Ini adalah setengah pangkat 3 sama dengan setengah pangkat T per 3, karena koefisiennya juga sudah sama, maka 3 sama dengan T per 3, maka waktu yang dibutuhkan itu adalah 9 tahun ya. Maka jawaban yang benar itu adalah jawaban yang C. Oke, itu dia untuk soal 2015, berarti masih mirip dengan tahun 2014 ya adik-adik. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Dari UM-UGM 2016 kode 381. Partikel yang dihasilkan ketika fosfor 29
nomor atom 15 meluruh menjadi silikon 29, nomor atomnya 14 adalah 29 di sini artinya ini nomor masanya. Ini juga silikonnya ini yang 29 adalah nomor masanya ya. Oke, kita lihat dulu dari pilihan jawabannya ada alfa, positron, gamma, beta, dan neutron. Oke, mengingatkan kembali kalau alfa itu simbolnya adalah 42 helium atau alfa. Kalau untuk positron itu adalah 0, 1 elektron. Untuk gamma itu adalah 0, 0 gamma. Untuk partikel beta itu adalah 0 min 1 elektron. Dan yang terakhir untuk neutron itu adalah 1, 0 neutron. Oke, mari kita buat persamaan ya. Fosfor berarti P. Fosfor 29 nomor masanya, nomor atomnya 15. Ini meluruh katanya menjadi silikon Si. Nomor atomnya di sini adalah nomor masanya 29. Terus ada nomor atomnya di sini 14 ya. Nah, meluruh lalu apalah partikel yang dihasilkan berikutnya. Ini sama seperti soal yang UMGM 2014 tadi, bahwa nomor massa yang sebelah kiri harus sama dengan nomor massa sebelah kanan ya. Nah, di sini adik-adik kita lihat nomor massa yang sebelah kiri itu 29. Oke, yang di kanan juga 29 sudah sama, maka kita hanya membutuhkan 0 ya, tidak butuh lagi di sini nomor massanya. Nah, untuk nomor atom di sebelah kiri 15, sebelah kanan 14, berarti kita butuh 1. Oke, kalau 01 berarti itu adalah positron. Maka jawaban yang benar itu adalah bola ya. UMGM 2017 kode 813, isotop baru yang akan dibentuk dan reaksi transmutasi berikut ini. Oke, kita lihat di sini reaksinya 14 7 neutron. Ya, ini sama dengan soal yang tadi sebenarnya. Nitrogen ya, bukan neutron ya. Ditambah 1 0 neutron menjadi 1 1H ditambahkan apakah isotop baru yang dihasilkan. Oke, kita lihat di sini nomor massa yang di sebelah kiri ada 14 tambah 1 berarti 15. Ini harus sama dengan yang di kanan, di sini ada 1 berarti 1 tambah berapa gitu ya, berarti itu adalah 14. Kita membutuhkan nomor massanya 14. Lalu untuk nomor atom di sebelah kiri 7 tambah 0 berarti 7. Di sebelah kanan itu hanya ada 1 saja, berarti kita butuhkan 6 lagi ya. Oke, 14, 6. Nah, sekarang unsur apakah yang memiliki nomor atom sebesar 6? Itu sudah pasti adalah unsur karbon. Jadi ini agak hafalan juga ya adik-adik. Karbon, akan tetapi karbon ini biasanya kalau karbon itu yang kita ketahui nomor atomnya 6, nomor masanya 12. Nah, ini kan namanya isotop, berarti protonnya sama, akan tetapi memiliki nomor massa yang berbeda. Sehingga di sini kita membutuhkan karbon dengan nomor massa sebesar 14. Berarti karbon 14 jawabannya adalah yang B ya. Soal yang berikutnya dari UGM 2018 kode 276. Suatu nuklida X mempunyai 10 proton dan 12 neutron, sedangkan nuklida Y mempunyai nomor massa 23 dan nomor atomnya 11. Kedua nuklida tersebut dapat disebut sebagai, di sini ada isotop. Kalau isotop itu adik-adik berarti dia sama proton ya. Ini sama proton. Kalau misalkan dia isoton, ini adalah sama neutron. Kalau misalkan dia isobar, berarti ini sama nomor massanya. Kalau misalkan dia isomer, ini memiliki rumus molekul yang sama. Yang berikutnya, kalau dia disebut isoelektron, berarti jumlah elektronnya sama, berarti sama elektron ya. Nah, mari kita lihat, nuklida X mempunyai 10 proton, berarti nomor atomnya adalah 10, dan memiliki 12 neutron ya. Berarti kalau 12 neutron, maka nomor massanya adalah 10 ditambahkan dengan 12, berarti 22. Ini katanya neutronnya 12. Yang berikutnya nuklida Y. Nuklida Y memiliki nomor massa 23. Dan juga memiliki nomor atom 11. Maka dari sini kita tahu bahwa jumlah neutronnya itu sama dengan atas kurang bawah ya, 23 dikurangi 11 berarti neutronnya 12. Nah, kesimpulannya adalah dari kedua unsur ini nuklida ini
ini memiliki neutron yang sama, maka disebut sebagai dengan isoton ya. Jawabannya adalah bola. Oke, yang terakhir UGM tahun 2019 kode 924. Nah, reaksi ini sama seperti transmutasi yang sebelumnya ya adik-adik. Yang ditanya adalah simbol X, berarti ini dia ditembak dengan partikel apa. Oke, kita lihat nomor massa yang di kiri harus sama dengan nomor massa yang di kanan, oke? Nah, yang di kiri itu ada 14, sedangkan yang di kanan 16 ditambahkan dengan 2 berarti 18 ya. 14 ditambahkan berapa? Hasilnya harus sama dengan 18, berarti X-nya adalah 4. Yang berikutnya untuk nomor atom yang di kiri ada 7 ya. 7 tambah berapa? Yang hasilnya nanti sama dengan ini 8 tambah 1 berarti 9. Maka kita dapat bahwa Y-nya adalah 2. Nah, partikel apa yang notasinya nomor masanya 4, nomor atomnya 2, ini adalah partikel alfa atau simbolnya helium. Sama saja ya, 4, 2, alfa. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, kesimpulannya adik-adik, dari tahun 2013 sampai dengan 2019 yang harus kalian pahami atau yang harus kalian ingat yang pertama adalah notasi partikel radioaktif. Ya, karena kalau kita lihat dari soal-soal ini, di sini bentuknya adalah alfa, beta positif, tidak diketahui notasinya bagaimana. Berarti itu harus kita hafalkan ya. Yang kedua adalah kita harus menghafalkan rumus konsentrasi akhir sama dengan konsentrasi awal dikali setengah pangkatkan waktu per waktu paruh. Oke, berarti soal radiokimia inilah 2 hal penting yang harus kalian ingat. Kalau kalian ingat, pasti kalian bisa dapat menjawab soal-soal mengenai radiokimia dalam UTUL UGM atau CBT UGM ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan dukung channel ini. Terima kasih.